Terus satu lagi tuh teh. Oke dah. Oh, pakai kah? Minta Taruh sini ya. tisu dong. Oh, thank you. Roy. Oh my god. Roy, ini Danang udah bersih dari Belum kakek-kakek. kayaknya sih. Danang belum bersih sepenuhnya dari kakek-kakek tersebut. Saya masih curiga, Danang. Di rumah kamu atau lokasi kamu menyembunyikan sesuatu ya? Jangan bohong sama saya. Iya. Masih ada apa lagi? Jimat lagi di sana? Saya tuh tergoda untuk melakukan penelusuran lebih dalam ke lokasinya Danang. Ini harus Entah ada apa dibersihin deh. Bener-bener di rumahnya harus dibersihin. Kalau Ini enggak dia masih nggak ada. kelar dendamnya. Kamu nyimpen jimat apa Iya. mungkin? Di salah satu itu di belakang rumah saya itu ada. Aduh. Sama di dalam rumah pun ada itu. Jimat itu kayak apa? Boleh tahu? Keris atau apa? Mungkin saat ini belum bisa saya sampaikan. Oh. Karena ada di situ. Dia nggak tahu juga mungkin biasanya dibungkus dan dia dibungkus. nggak berani ngelihat, suruh cuma simpen tanam. Itu berupa kain kafan soalnya saya terimanya itu. Mas Danang, ini udah diproses cleansing sama Roy dan tadi ada jarum yang di dalam badannya Mas Danang udah diambil keluar dan juga ini boneka jerami juga udah kita bakar. Ini mudah-mudahan sih setelah ini Mas Danang bisa lebih tenang, tapi tentunya yang di rumah itu harus ada sesuatu yang tepat. Ya, mudah-mudahan Mas Danang juga. Tapi kira-kira yang di ini tubuh saya ini masih ada kakek itu. kayak kakeknya Kalau gimana, kamu Roy? bisa membereskan semua barang-barang sisa kamu di rumah, mungkin bisa saja dia pergi selamanya. Tapi kalau di sini, Danang, ini pergi untuk sementara. Jadi Saya nanti nggak ya? bisa akan kembali lagi Oh kalau iya, nggak iya. di- Oh pasti dong. Tergantung kamu dendamnya seperti apa. Baik. Kita berempat tidak bisa menjamin nasib seseorang. Betul. Tidak bisa. Hilangin Udahlah, semuanya. biasa-biasa aja Mas Danang. Cinta damai. Bicarakan kalau ada sesuatu Iya. permasalahan. Nah iya itu. Oke Mas Danang, kami harap yang terbaik buat Anda. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Selamat malam. Sama-sama. Anda boleh meninggalkan studio. Jika hatimu kotor, dipenuhi rasa benci dan iri hati, kebaikan setinggi gunung pun tidak akan ada artinya untukmu. Tadi kamu bilang di rumah Danang masih ada hal-hal lain ya, Roy? Iya, 100% saya lihat Mas Danang ada menyembunyikan banyak sesuatu yang gak mau dia bongkar pada malam hari ini. Iya, tadi itu kayaknya Iya. masih ada belum tuntas. Saya sih nggak Badan dia percaya. tuh masih kayak yang berat gitu kata dia Iya. tadi Kak. Dia Ya bilang kan? tadi katanya berupa di kain kaftan. Di kain Kain Kafan. Kafan. Kain kafan. Iya, apa? Kalau secara logika dia punya voodoo dolls, dia bawa Iya. ke sini. Terus dia Apalagi pasti- di rumahnya yang Masih dia ada ngerasa hal- nyaman, dia menyimpan barang aneh. Iya, benar-benar. Tampaknya kita harus melakukan penelusuran ke lokasi Mas Danang. Baik. Betul sih oke. Kak, benar. Kalau gitu pemirsa, setelah ini Frisly dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Danang. Pemirsa, sekarang saya sudah ada di depan rumah partisipan kita, Mas Danang, dan saya akan membantu permasalahan yang dihadapi oleh Mas Danang. Mas Danang, Oh iya, sebentar. Rusli, silakan masuk. permisi Mas. Ya. Kak, minta masker ya. Ya. Mas, boleh dipakai dulu? Ya. Udah ngerasain gak enak ya? Baru pertama masuk aja. Terima kasih Rusli sudah bisa datang ke rumah saya. Iya. Ya. Jadi saya ingin bercerita nih bahwa akhir-akhir ini saya sering kali diganggu dengan roh-roh halus, tepatnya sama kakek-kakek. Sosok kakek-kakek. Iya, betul. Iya sih Mas, dari awal saya masuk juga saya ngerasa aura negatifnya itu berasa banget. Iya. Dan kayak ada sosok negatif yang datang ke sini. Iya, Rusli. Jadi di sini tuh tempat di mana sering kali benda-benda bergerak gitu. Di dapur sini- ini ya? Iya, betul, di rumah ini, di dapur ini. Fris, Kenapa? pintu ini tuh ada yang buka tapi sini. Hah? Pintu? Tadi ini ketutup ya? Tadi ketutup ya? Tadi ketutup? Iya.
Aku juga nggak ngelihat apa-apa sih di sini. Cuma kayak yang tadi aku bilang, kalau ada aku ngerasain energi negatif itu berdatangan tadi. Bang Ucan, boleh minta tolong dicek. Kosong. Kosong. Tapi aku ngerasa di sini tuh auranya negatif itu karena Mas Danang masih menyimpan boneka jerami yang biasa Mas Danang pakai buat ritual. Iya, betul sekali. Jadi saat itu kemarin saya ke studio memang bawa yang boneka jerami kecil. Yang kecil. Yang kecil. Yang ada di sini? Yang di sini yang besar. Yang besar. Yang besar. Ukuran raksasa ya. Saya boleh lihat bonekanya Oh, silakan. Ada di atas. di atas. Iya, betul. Mari. Sebentar, Mas. Kenapa sih? Tiba-tiba aku dapat penglihatan. Ya. Mas Danang ini pernah berkomunikasi dengan sosok kakek-kakek itu pada saat ritual. Dan juga Mas Danang melumuri darah Mas Danang sendiri ke kain putih. Semacam persembahan untuk si kakek itu. Betul, memang itu untuk si kakek. Jadi biar si kakek itu biar lebih hidup dengan darah saya. Itu syarat utamanya. Saya makin penasaran nih, Mas. Saya boleh? Boleh, silakan. Mari. Ya, di sini adalah tempat di mana saya menaruh boneka jerami raksasa saya. Oke, ini tempatnya. Iya, di sini. Pemirsa, aura di tempat ini benar-benar bertentangan banget sama aku pribadi. Dan pas masuk itu aku ngerasa kayak tiba-tiba pengap, kayak nggak ada oksigen pas masuk. Jadi di sini tempat. Iya, di sini betul. Di mana bonekanya, Mas? Itu di sana, saya taruh. Boleh tolong ngambilin? Boleh? Langsung dorong kali. Pastinya apa nih? Oh, no. Ah, pemirsa. Pemirsa, ini yang tadi aku bilang dan aku ngerasa ini adalah salah satu eksistensi dari si sosok kakek-kakek itu. Mas, kenapa? Pemirsa, kayak si sosok kakek-kakek yang tadi ngasih unjuk eksistensinya sekarang masuk ke tubuhnya Mas Danang. Kak Azam, aku minta lada sama bubuk tolong dibawa ke sini. Pemirsa, ini harus kita sadarin supaya si sosok kakek-kakek itu malah makin mengganggu dan aku makin merasa pengap di sini. Bantu aku ya, Kak. Itu lepasin boneka itu, Kak. Sadar. Sadar, Mas. Bantu lepas, Kak. Kok dia masih merengis gini sih? Kak Azam, aku minta tolong ambilin air ya. Iya. Aku mau netralin boneka jerami ini.
Pemirsa, ini auranya semakin kuat karena si sosok itu nggak suka sama keberadaan kita dan dia makin ngeganggu. Jadi emang kita harus cepet-cepet netralin boneka ini. Ya kak. Kak, Ya. tolong dihancurin kak bonekanya. Ini masih meronta-ronta nih. Iya karena bener kayak ngerasain dari boneka ini kak. Itu apaan, Zam? Pemirsa, ini yang tadi aku bilang, kalau Mas Danang ini melumuri kain putih dengan darahnya sendiri, dan ini yang buat dia juga kayak ngerasain kalau kita ngapa-ngapain boneka ini. Jadi karena udah menyatu, kita harus bakar ini. Kak Sri, tolong dipegangin ya, soalnya aku takut kenapa-napa pas aku ngebakar boneka ini. Harus dulu. Hati kak. Zam, hati-hati, Zam. Nah, pemirsa, kenapa Mas Danang seperti ini? Karena darah yang ada di boneka ini emang udah menyatu dengan si sosok kakek itu. Jadi kalau kita ngapa-ngapain bonekanya, Mas Danang pasti bereaksi. Tapi ini juga cara untuk saya menetralkan Mas Danang dari si sosok kakek-kakek itu. Pemirsa, saya yakin akan ada reaksi lain yang keluar dari tubuhnya Mas Danang. Kita tunggu aja ini sampai boneka ini kebakar semua. Ini Prince. Mah, ini berbusa. Ini nggak apa-apa nih. Gak apa-apa kak, ini justru cara buat si makhluk itu keluar. Karena yang aku bilang tadi, darahnya itu udah nyatu sama si sosok kakek-kakek itu. Lagi ini nggak apa-apa nih. Gak apa-apa kak. Oke pemirsa, ini udah selesai. Ini juga udah netral dan setelah ini juga aku minta tolong Kak Sri buat ngebawa Mas Danang ke tempat yang aman. Dan Kak Azam tolong dibakar sampai bener-bener kebakar semuanya ya. Kak, aku minta tolong air dong. Mas. Mas. Kazam tolong dibakar ya kak. Iya. Partisipan yang hadir pada Menembus Mata Batin kali ini, dua-duanya adalah pelaku mistis. Karena dendam, akhirnya mereka melakukan ritual yang justru malah mengundang makhluk astral dalam hidupnya. Roy, gimana tanggapan kamu, Yuli dan Danang? Bagi saya kedua partisipan kita hari ini cukup menyeramkan dua-duanya. Namun saya tidak menyangka juga Yuli, seorang perempuan yang tampak seperti biasa, memecahkan besi dari badannya. Itu saya nggak tahu, itu benar-benar luar biasa. Kuat banget. Dia punya penjagaan makhluk halusnya seperti itu. Saya strong banget itu Strong Kak. banget kan, dan dia tuh menyeramkan, lempar-lempar telur. Telur lah. Kamu tadi kena gak nih? Aku kena tadi tuh Sakit sama nggak si maksud saya? Kan sakit kena ada banget, bekasnya. sakit dan Oh. baunya tuh Bau. busuknya tuh Jajannya nyengat gimana? banget. Aku tadi Iya. pengen marah banget, cuma sayangnya itu bukan Yuli kan. Iya. Jadi kalau aku pun marah ngelawan, ya. yang aku Ya percuma, udah, yang aku lawan ya. bukan Yuli gitu. Iya, Jadinya kasihan sih. aku ya udah cuma kesel aja. Itu bau busuknya tuh beda. Telur kita tahu kan bau Iya. amis, ini Iya, kan beda. busuk ya. Busuknya tuh nyengat banget, itu yang Jadi aku nggak tahan. Della pernah kena belatung. Kakak pernah Iya, telur pernah pas kena deh telur. kak, Iya, kena telur telur telur. busuk Pas deh. jadinya. Aduh. Ya udahlah, Kamu adil tanggapannya ya. gimana tuh? Del, Yuli dan Danang, mana yang lebih serem? Kalau aku sih Kak Yuli ya. Yuli tetap. Iyalah. Iya. Iya. Karena Dan- dia lebih agresif. Agresif. mecahin lagi matahin besi loh kak. Bener. Iya kan? Kalau Danang tuh lebih ke arah Kayak diem mau ngejar kita, tapi susah juga. Dan Danang lebih disgusting gitu, lebih Iya, bener. sedikit menjijikan karena Menjijikan, makan makan empedu. empedu. Aku takutnya ini, dia nyerang loh. Nyerangnya dia. tuh lebih kasar. Itu yang aku takutin, soalnya kita nggak pernah tahu kan. Iya, kita tuh nggak kayak pernah gitu. tahu. Tapi mudah-mudahan ya setelah malam hari ini Yuli dan Danang akan menembus mata batin, dua-duanya benar-benar Bener-bener berhenti mau dari berhenti hal-hal dan mau mistis, berubah, ritual, jadi lebih ritual baik. gaib, berubah lebih Iya. baik. Iya, Dan ini jadi mudah-mudahan. pelajaran buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Iya pastinya. Baik, The Perils, Nia, dan juga Della. Iya, Kak. Terima kasih hadir di Menembus Sama-sama, Mata terima Batin. kasih Kak Bayu. Sukses untuk Terima semua kasih, rencana. Kak Thank Bayu. you, Kak Roy. Della, Iya, Kagi. Dan- Oke,
Roy Kiyoshi, terima kasih Terima untuk kasih, semua penjelasan sama-sama. pencerahan ya buat kita semua. Pemirsa, jangan pernah menyimpan dendam walau Anda pernah merasa disakitinya. Karena itu justru akan menghalangi langkah Anda mencapai bahagia. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.